Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat dan sehat selalu ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Itu pembelajaran kita seperti biasa, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi seperti biasa pula, sebelum kita belajar, kita biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Dengan diharapkan, diniatkan dengan doa kita di pagi hari ini mengawali kegiatan pembelajaran kita, sehingga pembelajaran kita hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal ibadah. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Submateri kita hari ini yaitu iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar kita meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Memahami makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini, pertama, memiliki perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Rasul Allah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, menyebutkan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui, menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tugas dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tanda-tanda orang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan contoh cara meneladani perilaku Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan cara meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menjelaskan fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikator kita hari ini lumayan banyak ya anak-anak, tetapi insyaallah dengan sabar, dengan telaten kita akan menuntaskan semuanya dan diharapkan nanti anak-anak memang bisa memiliki pengetahuan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kalian diharapkan dapat memiliki perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, menyebutkan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui, menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tugas dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tanda-tanda orang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah, menyebutkan contoh cara meneladani perilaku Rasul Allah, menjelaskan cara meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah, dan yang terakhir menjelaskan fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulainya, seperti biasa, Ibu mencoba untuk mengingatkan kembali pembelajaran yang minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu adalah tentang bagaimana kita mengenal Allah melalui ciptaannya dan juga melalui Asmaul Husna. Allah maha segala-galanya, maha menciptakan dan maha mematikan juga. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna yang dapat kita kenal melalui Al-Basir, Al-Adil, Al-Ajib, dan dari situ kita juga bisa melanjutkan kembali tentang beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap umat manusia. Ingat ya anak-anak, seperti yang minggu kemarin Ibu bilang, rukun iman itu ada 6. Di antaranya hari ini kita iman kepada rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu rukun iman yang keempat. Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sambil diingat-ingat ya nanti anak-anak, pengertian rasul dan nabi itu berbeda ya. Ingat, kalau rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Ingat, kalau rasul tadi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, menerima wahyu dari Allah tetapi untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu umat manusia. Tetapi kalau nabi manusia pilihan juga, penerima wahyu juga, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada manusia, pada umatnya. Dengan demikian, seorang rasul sudah pasti seorang nabi, tetapi seorang nabi belum tentu menjadi rasul. Adapun 25 nabi, 25 rasul yang wajib kita imani, diantaranya adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang dan terakhir Nabi penutup di akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul Allah. Seperti Ibu bilang tadi, Rasul adalah manusia pilihan yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, yaitu umat manusia, agar senantiasa untuk menyembah Allah. Nah, adapun tugas-tugas yang paling utama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyeru. Artinya Rasul meminta manusia untuk menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketiga, menjelaskan makna wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hal-hal yang ma'ruf dan yang mungkar. Yang terakhir, membimbing umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Rasul itu diutus sebagai juru penerang masalah-masalah keagamaan serta sebagai juru penerang masalah keduniaan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga Rasul itu berperan sebagai pemimpin atau khalifah bagi kaum yang dipimpinnya. Sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan panutan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hendaknya setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Nabi dan Rasul menjadi teladan bagi umatnya. Adapun sifat-sifat Nabi dan Rasul yang harus diteladani, yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sifat siddiq, artinya benar atau jujur. Maksudnya semua perkataan Rasul selalu jujur. Jadi kita sebagai umat manusia yang meneladaninya hendaknya mengikuti teladan ataupun sifat para nabi dan rasul, yaitu berbuat jujur. Setiap perbuatan jujur yang benar, hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada para rasulnya, maka mustahil seorang rasul Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kizib. Kizib itu artinya berdusta, baik dalam itikadnya, perkataan dan perbuatannya. Nah, kalau kita sudah meneladani sifat siddiq, mulai dari sekarang, mulai dari dini, mulai dari diri kita sendiri, marilah kita untuk bersifat jujur. Karena di zaman modern seperti ini, di zaman akhir dari zaman sekarang, sangat sedikit yang bisa ditemukan orang yang jujur. Tapi bukan berarti tidak ada ya anak-anak, semuanya ada. Nah, mulai sekarang kita jujur pada diri sendiri, jujur terhadap keluarga, orang tua, dan terutama pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur juga tidak memerlukan biaya. Jujur itu hanya ada dimulai dari hati yang tulus. Yang kedua, sifat Nabi dan Rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya.
Semua yang diucapkan, yang disampaikan para rasul dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat khianat, curang, bohong, ingkar janji. Nah, oleh karena itu tugas yang dilembahkan Allah kepada para rasul itu tugas yang suci dan mulia. Akan tetapi kita sebagai umat manusia yang meneladani sifat para nabi dan rasul ini, amanah juga tidak kalah penting dengan jujur, karena jujur berkaitan dengan amanah. Kita harus bisa dapat dipercaya karena kejujuran yang kita miliki. Karena kita jujur, insya Allah orang akan mempercayai kita dan menyayangi kita. Tapi sekali kita tidak jujur, maka orang tidak akan pernah percaya lagi. Itulah yang menjadi kerugiannya. Yang ketiga, sifatnya adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan semua ajaran yang diterima Allah Subhanahu wa taala, disampaikan secara terang-terangan dan sedikit pun tidak ada yang disembunyikan. Para Rasulullah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyembunyikan. Bila mereka menyembunyikan, maka wahyu Allah tidak akan pernah sampai kepada manusia. Nah, maksud dari kita ini yang dapat kita ambil dari teladan ini, kita jika dititipkan pesan ataupun apa saja yang mau disampaikan, baik itu ibu guru, teman, orang tua kepada orang lain, maka sampaikanlah pesan itu, sampaikanlah amanah itu dengan tidak menambah dan mengurangi isi pesan tersebut. Yang terakhir yaitu sifatnya fatanah. Fatanah artinya cerdas. Semua rasul bersifat cerdas sehingga dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyampaikan kepada umatnya dengan baik. Kecerdasan yang dimiliki para rasul juga membuat para rasul dapat mengatasi kesulitan, baik yang menimpa dirinya, keluarga, sahabat, dan umatnya. Nah, sikap-sikap yang dapat kita teladani untuk meneladani sifat-sifat para rasul di antaranya menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua manusia. Amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling pokok yaitu beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Contoh kecil, sholat adalah hal yang paling wajib, paling mendasar, yang paling pertama di akhirat nanti yang akan dihitung. Maka tidak perlu diperintah orang lain, tidak perlu sembunyi-sembunyi, maka kerjakanlah sholat itu. Memelihara sifat jujur terhadap siapa saja. Nah, kita sudah harus wajib seperti Ibu katakan tadi, jujur kepada siapa saja, baik diri kita sendiri, orang lain, ataupun keluarga, sebagaimana sikap jujur para rasul. Jujur dalam ucapan berarti mengatakan sebagaimana mestinya, tidak menambah dan tidak pula mengurangi. Senantiasa memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan atau dosa yang kita lakukan setiap hari. Artinya, kita memohon ampun, memohon doa dengan segala keikhlasan hati itu hanya kepada Allah. Kita hanya menyembah Allah. Memiliki etos kerja yang baik. Nah, kita harus bersungguh-sungguh. Jika kalian masih pelajar, maka bersungguh-sungguhlah belajar. Karena pelajar yang baik adalah pelajar yang bisa mengisi kemerdekaan. Kalian masih muda, maka gunakanlah kesempatan kalian untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas yang dipikulnya pada dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal, yaitu dengan bertanggung jawab. Misalnya, sebagai siswa kalian ya harus rajin belajar seperti Ibu katakan tadi. Jangan menjadi anak yang pemalas. Berikutnya, menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan orang lain. Tanda-tanda orang beriman kepada Rasul. Nah, orang yang memiliki iman kepada Rasul itu dapat kita lihat, saksikan dalam kehidupan sehari-harinya. Di antaranya, teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai ajaran yang disampaikan para rasul Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan para rasul, menjadikan para rasul itu sebagai teladan hidupnya, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Mencintai para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang penting selalu membaca salawat atas mereka. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Nah, ini tadi bagian dari tanda-tanda orang yang beriman kepada Rasul Allah. Adapun juga contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya mengajak manusia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kepada manusia tentang cara-cara kemuliaan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk memilih akhlak yang mulia, mengajak aturan-aturan, menjelaskan aturan-aturan kehidupan manusia, mendorong manusia untuk gigih dan berusaha mencapai kehidupan yang baik dunia dan akhirat, menjaga manusia untuk memalingkan hawa nafsu mereka dari nikmat dunia yang fana. Nah, itu tadi ada beberapa contoh beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku manusia. Amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling pokok adalah beribadah kepadanya. Yang kedua, memelihara sifat jujur, karena kejujuran tadi sangat penting. Yang terakhir, senantiasa memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan atau dosa yang kita lakukan setiap hari. Cara meneladani perilaku Rasul ini dapat kita tunjukkan nanti ya, dapat kita amalkan. Cara meningkatkan kadar keimanan kepada para Rasul. Nah, kita bisa meningkatkan rasa iman kita kepada para Rasul di antaranya dengan cara perbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kedua, mempelajari dan cermat sejarah atau sirah para Rasulullah. Cara mempelajari ini bukan hanya dari buku-buku, tapi kalian juga sekarang kita berada di dunia yang sangat modern, dunia di mana dipenuhi dengan teknologi modern. Misalnya, kalian bisa membuka situs-situs sejarah tentang para Rasul Allah melalui YouTube ataupun Google. Kalian bisa mempelajari lewat sana. Yang terakhir, mempelajari kehidupan orang-orang soleh, generasi salafus solihin, para sahabat Rasul, murid-murid para sahabat, tabi'in dan tabi'id, karena mereka adalah generasi-generasi terbaik dalam Islam. Adapun fungsi iman kepada Rasulullah. Nah, fungsi iman kepada Rasulullah ini memiliki manfaat. Dengan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Kita akan bertambah yakin kalau Allah itu ada. Yang kedua, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Kita bisa menurut atau bisa mencontoh dari perilaku para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kalian bisa nanti mempelajarinya lebih teliti lagi, lebih cermat lagi, lebih leluasa lagi. Silahkan menggunakan situs-situs modern seperti internet ataupun Google. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita yakin kita beriman kepada Rasulullah, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup selamat dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Memberikan petunjuk dan suri tauladan, memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat membedakan antara yang benar dan yang buruk sebagai prioritas untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Kita mengetahui kehidupan sesudah mati. Nah, kiranya 8 inilah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi masih banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dari pembelajaran kita tadi, Ibu harapkan jika ada yang belum paham, tidak jelas, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu guru ataupun kepada orang tua kalian, guru-guru mengaji, ataupun juga kalian bisa membaca buku referensi yang terkait tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan juga bisa membuka di sosial media Google, internet yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Ibu akhiri dengan pembelajaran kita hari ini dengan kita membacakan doa bersama, doa setelah belajar. Semoga saja dengan doa hari ini kita niatkan segala pembelajaran kita diberikan tambah dan diberikan nikmat, sehingga pembelajaran kita salah satu bagian dari amal ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.